Perhatian, kereta api Pakuba dengan nomor keberangkatan 90.9 FM, tujuan hati Anda akan segera diberangkatkan. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan memasang earphone di telinga Anda, karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat pagi dunia, selamat pagi mitra Pakuba. Hari Selasa 22 Juli 2025 dan kamu lagi dengerin program yang paling cocok buat nyambut pagi dengan senyum. Ini dia Good Morning bareng Randy Pratama di Pakuba 90.9 FM. Gimana kabarnya kamu pagi ini? Kalau badan masih berat, mata masih sepet, itu wajar. Kita semua pernah ngalamin pagi yang pengennya ditunda dulu. Tapi percayalah, bangun dan mulai hari itu udah langkah pertama buat ngalahin rasa malas. Selasa tuh ibarat hari penentu. Udah lewat Senin yang padat tapi belum masuk fase nunggu weekend. Justru di hari kayak gini kita bisa fokus jalani semua pelan-pelan tapi pasti. Nggak perlu langsung ngebut, yang penting jalan. Nggak harus sempurna, yang penting niatnya ada. Karena kadang progres kecil itu lebih keren daripada niat besar yang nggak jadi-jadi. Jadi, yuk kita mulai pagi ini dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang jernih, dan semangat yang cukup buat satu hari ke depan. Ini dia Good Morning, dan kamu lagi bareng Randy Pratama di Radio Pakuba 90.9 FM. Wih, bener-bener ya suara Fajar Nur bareng Yofi and Nuno. Kayak reminder halus kalau hati emang kudu dijaga, jangan cuma pas lagi sedih, tapi juga waktu lagi bahagia. Lagu barusan pas banget buat nemenin pagi kamu yang lagi nyeduh kopi atau baru bangun sambil ngelirik alarm sambil mikir Senin lagi. Tapi tenang, pagi ini di Radio Pakuba 90.9 FM bareng gue Randy di program Good Morning. Kita bikin harimu tetap semangat, termasuk ngasih info penting nih buat kamu yang sudah siap beraktivitas. Yuk kita cek dulu perakiraan cuaca untuk Pangkalan Bun di hari Selasa 22 Juli 2025. Berdasarkan info terakhir, cuaca pagi hari ini bakal cerah berawan. Jadi masih aman buat kamu yang mau ke kantor atau kuliah naik motor. Asal jangan lupa pakai sunscreen karena mataharinya udah mulai genit dari pagi ini. Dan untuk siang, suhu diprediksi naik di kisaran 31 sampai 33 derajat Celcius. Agak panas tapi belum meleleh kok. Jadi tetap stay hydrated. Oke, untuk sore menjelang malam ada potensi hujan ringan di beberapa titik, terutama di daerah pusat kota dan arah Bandara Iskandar. Jadi sedia payung, bukan cuma buat cinta bertepuk sebelah tangan, tapi juga buat cuaca kayak gini. Oke deh, itu dia info cuaca dari Randy. Jangan kemana-mana karena habis ini Randy bakal muterin lagu yang bisa nambah semangat pagi kamu. Tetap di sini di Radio Pakuba 90.9 FM. Hidup ini baru saja terdengar Rayu dari Marion Jola, lagu yang manis dan penuh suasana. Cocok banget buat kamu yang sedang menikmati pagi dengan perasaan hangat atau sedang dirayu seseorang. Tapi selain soal hati, ternyata tanggal 22 Juli ini menyimpan cerita bersejarah yang menarik untuk diketahui. Ada 3 peristiwa populer yang pernah terjadi di hari ini ratusan tahun yang lalu. Yang pertama, pada tahun 1298, berlangsung Battle of Falkirk di Skotlandia. Dalam pertempuran besar ini,
pasukan Inggris berhasil mengalahkan William Wallace dan tentaranya. Meski kalah, perjuangan Wallace tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat perlawanan. Oke, kita masuk yang kedua. Di tahun 1793, Musée du Louvre resmi dibuka sebagai museum nasional di Prancis. Dari sebuah istana kerajaan, kini menjadi salah satu museum seni terbesar dan paling terkenal di dunia. Tempat karya-karya seperti Mona Lisa dipamerkan. Oke, untuk yang terakhir, pada tahun 1946 mandat Inggris atas Palestina resmi berakhir. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah Timur Tengah dan menandai perubahan besar dalam geopolitik kawasan. Jadi, tanggal 22 Juli ini bukan hanya sekedar hari biasa, melainkan hari dengan cerita sejarah yang penuh makna. Semoga pagi ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk memulai hari. Oke, tetap bersama Randy di program Good Morning di Radio Pakuba 90.9 FM. Wah, itu dia Arjuna dari Dewa 19. Lagu yang selalu berhasil bikin kita keinget karakter cowok karismatik yang cool banget ya. Penuh percaya diri, misterius tapi tetap peka, kayak pahlawan di dunia nyata. Oke, ngomongin soal tampil percaya diri, salah satu caranya adalah dengan jaga kesehatan. Banyak orang sekarang rutin minum suplemen buat dukung gaya hidup aktif, tapi ternyata nggak semua yang terlihat sehat itu selalu aman. Baru-baru ini ada kabar dari Australia yang lagi jadi pembicaraan. Beberapa warga di sana menggugat perusahaan suplemen ternama Blackmores. Mereka mengklaim mengalami masalah saraf setelah mengkonsumsi produk vitamin B1 sintetis dari merek itu. Masalahnya, efek samping yang dirasakan cukup serius. Ada yang mengalami kesemutan berkepanjangan sampai gangguan sistem saraf lainnya. Sekarang kasus ini lagi ditangani secara hukum dan jadi pengingat penting buat kita semua. Suplemen memang bisa bantu tubuh, tapi tetap harus hati-hati. Baca kandungan, pastikan sesuai kebutuhan, dan lebih bagus lagi kalau dikonsultasikan dulu sama tenaga medis. Oke, kita tetap semangat pagi ini. Yang penting tetap waspada, tetap cerdas, jaga diri, dan pastinya tetap setia bareng kita di 90.9 FM Radio Pakuba. Lagu yang baru saja didengar, Hold Me Until Tomorrow dari Lady Gaga, benar-benar membawa perasaan tenang dan penuh harapannya. Kadang kita butuh momen untuk berhenti sejenak, menikmati detik-detik yang membuat hati lega dan pikiran lebih ringan. Tapi pagi ini ada cerita yang sekaligus jadi pengingat buat kita semua. Baru-baru ini, seorang pria tewas dalam insiden tragis saat menjalani pemeriksaan di ruang mesin MRI. Pria tersebut tersedot ke dalam mesin karena mengenakan kalung rantai besi yang tak dilepas sebelum masuk ruangan. Kejadian ini mengingatkan betapa pentingnya mengikuti aturan dan prosedur demi keselamatan, terutama di lingkungan medis yang punya resiko tinggi seperti ruang MRI. Untuk siapa saja yang sedang atau akan menjalankan pemeriksaan kesehatan, pastikan selalu bebas dari benda logam agar tetap aman. Keselamatan diri sendiri dan orang sekitar adalah yang utama. Tetap bersama kami di Good Morning Pakuba 90.9 FM, karena di sini pagi kamu bukan cuma dimulai dengan musik keren, tapi juga informasi yang berguna dan bikin hari makin positif. Wah, lagu dari Once Mekel yang barusan benar-benar nyentuh banget ya, penuh dengan perasaan dan kisah yang dalam.
Cocok banget buat menemani pagi yang penuh semangat dan harapan baru. Ngomong-ngomong soal sesuatu yang spesial, pagi ini ada info kuliner unik yang pastinya bikin penasaran buat teman-teman yang suka eksplorasi rasa baru. Oke, ada minuman hits dari Vietnam yang lagi naik daun, yaitu kopi campur yogurt. Mungkin kedengarannya aneh di awal, tapi ternyata kombinasi kopi yang kuat dengan yogurt yang segar ini punya keistimewaan tersendiri. Minuman ini tidak cuma bikin melek, tapi juga memberikan sensasi asam dan creamy yang seimbang, bikin lidah jadi dimanjakan. Cocok banget buat yang butuh energi plus sensasi berbeda di pagi hari. Kalau biasanya kopi disajikan dengan susu atau krim, kopi ala Vietnam ini justru memakai yogurt yang katanya bisa bikin rasa kopi jadi lebih smooth dan ringan. Selain itu, manfaat kesehatan dari yogurt juga jadi bonus tambahan. Buat kamu yang pengen coba sesuatu yang beda buat sarapan atau penghilang ngantuk, kopi yogurt ini bisa jadi pilihan menarik. Siapa tahu bisa jadi tren baru di sini juga, ya kan? Oke, tetap di Radio Pakuba 90.9 FM. Program Good Morning bersama Randy Pratama. Setelah ini akan ada lagu-lagu yang siap nemenin aktivitas pagi. Jangan sampai pindah frekuensi ya. Berharap tak berpisah dari Reza Artamevia. Baru saja terdengar lagu yang penuh perasaan, bikin hati hangat dan kadang bikin yakin bahwa ikatan itu bisa bertahan lama. Sebuah reminder bahwa satu harapan bisa jadi penguat hati. Tapi pagi ini juga siap mengajak melihat sisi lain harapan besar Indonesia di sektor perikanan, khususnya udang. Baru-baru ini muncul kabar dari Liputan 6 soal ambisi Indonesia menjadi produsen udang terbesar di dunia. Tapi tidak berjalan mudah, ada sejumlah hambatan berat. Yang pertama, lebih dari 82% tambak udang Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang ekstensif. Ini bikin produktivitas rendah dan mengancam lingkungan seperti degradasi mangrove dan polusi air. Yang kedua, banyak petambak kecil belum punya akses teknologi dan pelatihan budidaya modern. Ada inisiatif seperti Aquarep yang berusaha perbaiki hal itu dengan renovasi tambak, pendampingan langsung, dan pemantauan digital bersama Koltiva. Dan yang ketiga, keberlanjutan lingkungan jadi perhatian utama. Upaya rehabilitasi mangrove, sertifikasi ramah lingkungan seperti ASC, dan bahkan studi energi surya di tambak sedang dijalankan demi budidaya udang yang lebih hijau. Jadi, seperti lirik berharap tak berpisah yang memegang harapan untuk terus bersama, Indonesia juga punya harapan besar untuk bertahan dan berkembang dalam industri udang. Bukan hanya untuk dominasi global, tapi agar semua pihak, petambak, masyarakat, lingkungan, bisa berkolaborasi dan maju bersama. Oke, selalu pantengin terus channel Good Morning bersama Randy Pratama di Radio Pakuba FM. Till it feels semua. Syahdu banget ya, itu dia. Untuk selalu senang dari Daun Jatuh, lagu yang rasanya kayak pelukan hangat di pagi hari. Bikin kita ingat bahwa sekecil apapun hal baik yang kita rasakan, itu pantas dirayakan. Ngomong-ngomong soal sesuatu yang pantas dirayakan, ada kabar menarik nih dari Yogyakarta. Salah satu keputusan yang bikin orang angkat alis alias manggut-manggut adalah penyewaan lahan milik Keraton Yogyakarta senilai 180 miliar buat proyek jalan tol Solo, Jogja, dan YIA, Yogyakarta International Airport. Iya, betul, lahan kesultanan itu disewakan ke pemerintah pusat untuk kepentingan pembangunan tol. Dan menurut info terbaru, status tanahnya tetap milik keraton, jadi nggak diperjualbelikan, hanya disewa untuk jangka panjang. Banyak yang bilang ini contoh konkret
sinergi antara budaya dan pembangunan. Keraton yang lekat dengan nilai sejarah dan tradisi tetap bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan modern tanpa kehilangan identitasnya. Keren banget ya. Jadi sambil kita tetap berusaha untuk selalu senang kayak lirik tadi, semoga kabar ini juga jadi penyemangat bahwa masa depan dan warisan masa lalu bisa jalan bareng. Kita masih punya banyak cerita hari ini, jangan kemana-mana, kembali bareng Randy Pratama di 90.9 FM Radio Pakuba. Kisahku yang if you only keep walking, you never will walk alone. Gak kerasa ya, udah 2 jam nemenin kamu di program Good Morning bareng Randy Pratama di Pakuba 90.9 FM. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Pagi ini semoga bisa jadi awal yang ringan, positif, dan bikin semangat buat jalanin sisa hari. Apapun aktivitas kamu hari ini, kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin sekedar istirahat di rumah, jalanin aja pelan-pelan tapi pasti. Gak usah buru-buru ngejar segalanya, yang penting tetap konsisten. Dan kalau mau hari ini belum sempurna, gak apa-apa, namanya juga hidup, prosesnya naik turun, tapi tetap jalan. Ingat, pagi yang baik bukan selalu tentang matahari yang cerah, tapi tentang cara kita memandang hari itu sendiri. Jadi, bawa terus energi yang baik, pikiran yang jernih, dan hati yang lapang kemanapun kamu melangkah hari ini. Dan setelah ini ada Iboy Raska dengan Pakuba Fakta. Oke, Randy pamit dulu tapi tenang. Besok pagi kita ketemu lagi di jam dan frekuensi yang sama. Sampai saat itu tetap jaga diri, tetap produktif, dan tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini Good Morning hanya di Pakuba 90.9 FM. Lean on me.